Halo, kali ini saya akan menjelaskan bagi kamu yang bingung. Misalkan kamu mau jual emas antam kamu nih, kamu kan lihat tuh dari website antamnya, misalkan katakanlah 940.000 di harga bebek saat itu. Terus kamu jual, terus kamu bingung, loh kok nggak sampai 940.000 bebeknya, padahal di website 940.000. Bagaimana penjelasannya? Simak terus. Jadi ketika kamu jual emas antam kamu, entah jual di toko emas atau kamu jual di antamnya langsung, itu sama-sama tidak sesuai dengan website. Contoh tadi saya bilang, kita anggap saja kita sudah buka website resmi antamnya, kita lihat harga bebeknya 940.000. Nah, kita kan ada pilihan nih, wah 940.000 berarti gitu kan, nanti pasti jual. Padahal itu masih dipotong lagi dengan pajaknya, taxnya. Jadi perhitungan pajak atau taxnya ini adalah harga bebeknya 940.000 tadi dikurangin dengan, misalkan kamu punya NPWP, potongannya 1,5% kalau punya NPWP. Jadi 940.000 dikurangi 1,5%, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kamu nggak punya NPWP, kamu jualnya itu taxnya lebih besar, yaitu dipotong 3%. Contoh tadi 940.000 bebeknya dikurangi dengan 3% kalau yang tanpa NPWP. Oke, ini saya hitungin langsung aja contoh perhitungannya ya. Buka kalkulator dulu. Contoh harganya 940.000 bebeknya dikalikan dengan, misalkan nih nggak bawa NPWP atau nggak punya NPWP ya, potong 3%, berarti dikalikannya dengan 97% karena tanpa NPWP. 97% itu 100% dikurangi 3%. 940.000 kalikan 97%. Ketemunya 911.800. Jadi bebeknya kalau misalnya kamu nggak bawa NPWP, kamu jualnya dinilai sekitar segitu. Yang kedua, ini jika kamu punya NPWP, potongnya 1,5% itu ya, misalkan 940.000 bebeknya dikalikan dengan 98,5%. Itu angkanya dari 100% dikurangi 1,5%, itu 98,5%. Oke, langsung aja ya. Kalikan 98,5%. Kalau kamu posisi bawa NPWP, punya NPWP, pas kamu jual itu 925.900, itu harga bebeknya. Jadi itulah alasan mengapa harga bebeknya kamu lebih rendah dari website. Karena sebenarnya masih ada potongannya lagi, di mana banyak orang yang belum tahu. Tapi kalau kamu cek harga bebek antam di toko emas, itu sudah termasuk harga potongan tax tadi ya. Jadi udah nggak dipotong lagi. Selain itu, kamu juga harus lihat misalkan di hari itu grafik harga emasnya atau US dollarnya naik turunnya lagi kenceng. Pagi, siang, sore itu bisa ada perbedaan ya harganya tadi. Misalkan range-nya tadi dia berapa, itu bisa ada perbedaan ya. Nah, beda kalau antam. Dari pagi buka sampai gerenya tutup dalam satu hari itu seringnya sama harganya. Kok nggak goyang? Kenapa? Karena harga si antam ini dia tuh sudah tinggi antara selisih jual dan belinya. Jadi nggak goyang juga karena dia sudah untung juga. Jadi beda kalau dengan yang jenis merek emas, antara jual dan belinya kecil, harga gerak ya dia harus ikut gerak juga. Karena kalau nggak diikuti harganya, nggak ikut goyang, ketika harga emas goyang ya rugi. Jadi ketika antam ini nggak gerak ya karena harga dia antara jual dan belinya itu tinggi selisihnya. Jadi memang dia sudah, harga bebeknya udah kasih rendah. Ibaratnya dia mau goyang-goyang harga dari pagi sampai dia tutup, ya dia biasa aja. Orang dia udah patok di bawah, kasih selisih yang panjang kok, makanya dia satu harga. Jadi misal kamu lihat ada merek emas yang selisih antara harga jual dan harga belinya itu sedikit, ya dia mau tidak mau ya harus ngikuti pergerakan harga emas. Kalau nggak gitu ya rugi. Jadi harga emas ini real time harganya, pergerakannya 24 jam guys, untuk di hari kerja. Ada tips nih, kamu bisa jual antam lebih mahal harganya dibanding dengan harga bebek di gerai antam. Gimana sih caranya? Caranya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan info-info dari saya. Di video ini saya akan lebih jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Kok bisa nggak di gerai antam, di toko emas malahan bisa lebih tinggi jual harga antamnya. Padahal kan orang kan banyak yang berpikir tuh, kalau jualnya antam ya ke gerai antam biar maksimal. Padahal itu kurang tepat. Untuk penjelasannya seperti ini. Kamu harus ingat nih, adanya hukum permintaan di mana itu akan mempengaruhi dari rumus yang saya berikan tadi. Karena
hukum permintaan ini adalah ketika orang banyak yang nyari, orang mau banyak beli cari gitu, harga emasnya naik, semua yang permintaannya naik, harganya naik. Ingat, jadi tadi itu sebuah patokan di mana bisa naik di atas angka tadi ketika posisi permintaan naik, orang mau beli banyak gitu ya. Atau dengan kata lain, toko yang ramai demandnya tinggi, jadi bisa terima lebih tinggi. Dan memang selisih jual beli Antam ini terlalu besar ya guys. Bagi kamu yang belum melihat video-video saya sebelumnya, jangan lupa tonton video saya sebelumnya semuanya, biar kamu bisa tahu investasi yang paling maksimal untuk emas itu harus bagaimana sih caranya. Di sana semuanya ada, saya jelasin perbandingannya dan buktinya sudah ada. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa beberapa orang itu keliru. Misalkan dia punya Antam, harus dijual ke Antamnya atau harus beli di Antamnya. Itu tidak 100% benar. Akan saya jelaskan mengapa, bagaimana penjelasannya di video saya berikutnya. Jadi kalian sudah tahu kan sekarang, kalau mau cari untung harus beli emas yang bagaimana? Yes, carilah yang selisih antara jual dan belinya paling kecil ya selisihnya, agar kalian cepat untung. Ingat, kalau kalian beli yang selisih antara jual dan belinya tinggi, emas naik 100.000 misal, kalian bisa aja baru BEP, padahal orang lain udah bisa untung. Bagi yang belum nonton video saya sebelumnya, bisa nonton semua video saya, sudah saya jelaskan tips dan cara investasi emas agar untungnya lebih maksimal. Jadi bagi kamu yang nggak ingin ketinggalan info-info seputar emas dan investasi lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, kalau kamu ada pertanyaan, langsung komen aja. Thank you for watching and see you in the next video.